Al-Quran, Surat Ghafir ayat 70 sampai 71 oleh Bapak Sa'ad Murdi. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesehatan dan kesempatan kita hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana setiap waktu subuh. Kita membahas ayat-ayat Quran. Pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 70 dan 71 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Nani Sumo dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan puasa, ada yang hari yang kedua dan hari yang ketiga. Alhamdulillah kita dalam sehat semua. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari surah Ghafir ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Izil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yasbahun. Izil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, yaitu orang yang mendustakan Alkitab dan wahyu yang dibawakan oleh Rasul kami yang telah kami utus, kelak akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret. Kemudian alladzina kazzabu bil kitab, yaitu orang yang mendustakan Al-Quran. Ya, Alkitab dimaksud sini Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan risalah-risalah para nabi yang lainnya. Kemudian ayat ini ditulis dengan bentuk tasdid kazzabu, menunjukkan penolakan yang keras berulang-ulang. Dan Alkitab tadi menunjukkan seluruh Alkitab yang sebelumnya itu. Pendustaan itu bukan karena tidak tahu, tetapi mereka dengan sikap sadar menolak kebenaran yang telah jelas. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 89, Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih
falaknatullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya, maka tangan Allah lah atas orang yang ingkar itu. Al-Baqarah 89. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-An'am ayat 33. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinnaz zalimin bi ayatillahi yajhadun. Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya apa yang telah mereka katakan itu menyedihkan hati kamu. Janganlah kamu bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan kamu, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Al-An'am ayat 33. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaum musyrikin yang menolak Al-Quran dan juga umat terdahulu mendustakan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian wabima arsalna bihi rusulana, dan apa yang kami utus bersama rasul-rasul kami, yaitu wahyu, Taurat, Zabur, Injil, dan seluruh risalah. Bukan hanya satu rasul, tapi seluruh sistem wahyu. Penolakan yang selayaknya yang dibawa rasul-rasul kami dan yang kami utus. Hal ini menunjukkan kepada semua rasul. Jadi menolak salah satu rasul saja berarti menolak semua rasul. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105, kazzabat qaumun nuhim mursalin. Mereka kaum Nuh telah mendustakan rasul-rasulnya. Para surah Asy-Syu'ara ayat 105. Padahal satu rasul yang datang tetapi disebut semua rasul. Maknanya karena risalah mereka itu adalah satu. Dalam surah An-Nisa ayat 150 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yaquluna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa yaquluna bi ba'din wa yuriduna an yattahizu baina zalika sabila. Sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lain, serta maksud dengan perkata itu mengambil jalan tengah di antara yang beriman itu kafir atau beriman. An-Nisa ayat 150. Dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tafarraqu bi qabulu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Artinya lebih kurang, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepadanya kepada Nuh dan yang diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah diwahyukan kepada kamu dan apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu suruh kepadanya. Allah menarik kepada agama itu dan orang itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada agamanya orang yang kembali kepadanya. Maksudnya ialah merupakan satu kesatuan risalah di antara nabi-nabi itu. Agama Allah adalah satu. Siapa menolak satu nabi kerana hawa nafsu, hakikatnya menolak Allah.
Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Fasaufa menunjukkan ancaman yang pasti, dan tapi dengan penangguhan waktu mengandung makna ancaman azab di akhirat. Dalam surah Al-Hijr ayat 96 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yaj'alu ma'allahi ilahan akhar fasaufa ya'lamun, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Al-Hijr ayat 96. Ayat ini mengajarkan kepada kita, janganlah menolak kebenaran walaupun berat. Terimalah Al-Quran dengan hati yang tunduk dan yakin setiap kebenaran akan terbukti. Oleh karena itu, istiqomahlah kita mempelajari Al-Quran. Dalam surah Fil ayat 71 Allah berfirman, Izil Allalu fi a'naqihim wassalasilu yashabun, ketika belenggu dan rantai dipasang leher mereka seraya mereka diseret. Itu dikatakan Izil Allalu fi a'naqihim, yaitu ketika belenggu dan rantai di leher mereka. Simbol ini adalah simbol kehinaan dan keterpaksaan. Dahulu mereka sombong, kini mereka tunduk terbelenggu. Dan surah Ar-Ra'd ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'jab fa'ajabum faqauluhum azina kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaika aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jika ada satu kaum yang kamu heran dan kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apakah bila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk baru? Orang itulah yang kafir kepada Tuhannya, dan orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Yasin ayat 8 Allah berfirman, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal asqami fa hum muqmahun. Artinya sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Yasin ayat 8. Al-Mufassir, ini azab fisik, simbol akibat kesombongan di dunia. Wassalasilu yusbahun, rantai mereka diseret dan dengan paksa dan terus berlangsung terus, karena di dunia mereka mengikuti hawa nafsu, di akhirat mereka ditarik tanpa kehendak. Dalam surah Al-Insan ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sungguh kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Insan ayat 4. Kemudian surah Al-Qad ayat 30 Allah berfirman, Uzuhu fa'ulluh. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Al-Qad ayat 30. Kesimpulannya, pendutaan terhadap wahyu bukanlah karena intelektual, tetapi karena kesombongan hati. Risalah para nabi adalah satu sistem, menolak satu berarti menolak semuanya. Penundaan hukum adalah rahmat, bukan tanda keselamatan. Gambaran azab maka menunjukkan kehinaan total akibat kesombongan di dunia. Demikian, alhamdulillah, apa yang saya bacakan ini mudah-mudahan memberikan manfaat semuanya kepada kita. Namun demikian tidak terlepas dari kekeliruan. Oleh karena itu kekeliruan itu mohon dimaafkan karena kekurangan itu ada pada kami. Demikian, terima kasih kepada Allah, kami minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.